Ya pemirsa, kemudian kita ke informasi lainnya, ini informasi dari Cilacap di mana 3 pelaku perampokan berhasil diringkus polisi. 3 pelaku perampokan berhasil diringkus Polres Cilacap usai melakukan aksinya di Cilacap pada Senin lalu pemirsa. Dalam video yang viral, aksi kawanan perampok ini menembakkan senjata api hingga melukai 3 orang warga. Beginilah suasana penangkapan salah satu perampok yang dilakukan tim gabungan Polres Cilacap dan Subdit Jatanras Polda Jawa Tengah yang mengusut aksi perampokan di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap pada Senin 27 Maret yang lalu. Dalam penangkapan ini, petugas terpaksa melumpuhkan para pelaku dengan total 3 orang, masing-masing Sugiono, Buang, Iwan dengan tembakan di kaki. Mereka ditembak karena mencoba kabur saat dibawa untuk menunjukkan barang bukti kejahatan di daerah perbatasan Lampung dan Palembang. Penangkapan Sugiono dan Iwan sendiri dilakukan dengan ekstra hati-hati karena keduanya membawa senjata api yang sempat digunakan untuk melukai korbannya saat beraksi di Cilacap. Sementara para pelaku mengaku mendapat senjata api meminjam dari rekannya untuk melakukan aksi perampokan. Pelaku mengaku tidak sengaja saat menembak korban. Ya pemirsa, sekarang kita akan lihat informasi mengenai aparat kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap para perampok yang merampok toko kelontong di wilayah Cilacap pemirsa. Ya peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Maret silam pemirsa. Dan sekarang kita akan update informasinya untuk mengetahui ini motifnya seperti apa, apakah sudah direncanakan atau tidak. Saya akan bertanya dengan Kombes Pol Johnson Simamora, Dirkrimum Polda Jateng. Selamat malam Pak Johnson. Ketemu lagi Mbak Caca. Ya, kita bertemu lagi Pak Johnson. Pak Johnson bisa dijelaskan sebenarnya ini pelaku, 3 orang pelaku ini seperti diketahui adalah residivis. Sudah berapa lama dia merencanakan peristiwa perampokan, senjatanya beli di mana, seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Caca. Perlu saya sampaikan bahwa yang dilakukan perampokan itu adalah toko agen BRI Link, jadi bukan toko kelontong. Kemudian ini mereka sudah merencanakan 10 hari sebelum melakukan aksi. Mereka melakukan aksi ini pada tanggal 27 Maret. Pada tanggal 17 Maret mereka sudah ada di Cilacap untuk melakukan mencari target sasaran. Pelaku atas nama Sugiono ini akan menggambar situasi yang ada di sana. Setelah melihat tempat merasa aman untuk melakukan perampokan atau pencurian dengan kekerasan, kemudian mereka kembali ke Palembang untuk mengambil senjata api dan mereka memang punya senjata api. Mereka dapat senjata api itu mereka beli di Lampung dan ada yang disewa dan ada dibeli. 2 pucuk dibawa, mereka selanjutnya kumpul di Pandeglang, Banten di tempat saudara Buang. Kemudian mereka pada tanggal 26 tiba di Cilacap, kemudian tanggal 27 mereka melakukan aksi. Aksinya adalah mereka melakukan penembakan di tempat toko agen BRI Link tersebut. Kemudian korban atas nama Nasiru melakukan perlawanan dan ditarik keluar, dilakukan penembakan mengenai kaki lutut. Kemudian ada korban lagi atas nama Gunawan yang melakukan perlawanan juga dan dilakukan penembakan oleh saudara Iwan. Jadi eksekutor ini adalah Iwan dan Sugiono. Kemudian mereka kabur dan kembali lagi mengambil uang kresek 100 juta rupiah dan DVR CCTV. Mereka menggunakan masker helm. Jadi kalau kita lihat dari video amatir kurang jelas siapa pelakunya. Dan mereka kabur menggunakan perahu ketek melalui Ciamis. Dan mereka bisa membagi uang bertiga. Kemudian Buang berada di Tangerang, Banten. Dan 2 pelaku langsung kembali ke Palembang. Dan kita melakukan pengejaran pada tanggal 30 kita dapat saudara Buang di Cikupa, Banten. Tanggal 1 kemudian tim Jatanras Polda Jateng bersama Polresta Cilacap dan dibantu oleh Polres Oku Timur, kita melakukan pengejaran
dan kita dapat Iwan di rumahnya dengan 3 pucuk senpi dan 13 amunisi. Dan 1 jam berselang kita dapat Sugiono sebagai aktor atau otak pelaku. Kita dapat di rumahnya 1 pucuk senpi dan 13 amunisi. Dan kita amankan semua. Dan ini mereka sudah residivis yang berulang kali keluar masuk penjara. Tahun 2013 mereka melakukan aksi di Jogja, toko emas. 4 kilo mereka rampok dan 6 TKP yang ada di Jawa Tengah juga. Kemudian juga pada 2017 melakukan aksi di Bekasi dan mereka tertangkap. Berdasarkan pengakuan mereka bahwa mereka sudah merencanakan di dalam lapas mereka bertemu dan merencanakan aksi ini juga. Jadi dan keterangan juga pada malam tahun baru pergantian tahun mereka melakukan aksi di Jakarta dan tidak tertangkap. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak, ini mereka nekat melakukan perampokan di saat siang bolong sehingga ada warga yang berhasil merekam aksi mereka. Bisa dikatakan apa yang menyebabkan mereka begitu terdesak untuk melakukan pencurian disertai kekerasan? Benarkah karena alasan utang piutang dari pelaku seperti apa? Nah, jadi begini Mbak, mereka ini kan sudah berulang kali kambuan, residivis dan memang spesialis dengan senjata api. Dan mereka memang sudah tidak takut, justru mereka kembali mengambil DPR, mereka tahu bahwa aksi ini akan terekam dengan CCTV. Mereka ambil DPR, kemudian mereka melakukan penembakan di atas dan menyuruh masyarakat minggir. Nah itu mereka ya tidak ada rasa takut, jadi ya, ada yang melawan, mereka akan langsung melakukan penembakan. Okay. Nah kemudian juga kenapa mereka melakukan aksi? Itu kan agen itu kan malam tutup, Mbak. Nah, kalau memang buka mereka akan melakukan aksi. Jadi mereka melihat kesempatan karena ini kan bulan Ramadan, Mbak. Banyak masyarakat yang akan mengambil uang cash dari agen bereliling itu ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan 50 dan 100. Dan ini kesempatan yang mereka 10 hari yang lalu mereka sudah muter-muter di lokasi itu menjadi sasaran. Jadi ya mereka sudah dari ancaman dari mereka untuk lolos, mereka sudah merencanakan dengan matang. Jadi buang ini akan menggambar, melihat situasi Mbak. Eksekutor ini Iwan dan Sugiono, karena dia otak pelakunya. Dan 4 senpi yang kita amankan dari Palembang itu ya mereka udah siap untuk mencari sasaran berikutnya. Baik. Jadi kalau utang saya kira itu tidak jadi alasan ya, karena mereka sudah kambuan, Mbak. Gitu. Baik, mengingat ini peristiwa yang sudah mereka lakukan secara berulang, tapi ada yang ketangkap, kali ini mereka tertangkap perbuatannya, ancaman hukuman untuk mereka seperti apa, Pak? Ya, kita akan kenakan pasal 365 ayat 2, poin 1 dan 2 KUHP, ancaman hukumannya 12 tahun, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Kombes Pol Johnson Simamora, Dirkrimum Polda Jateng. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ini juga pelajaran untuk masyarakat agar berhati-hati, apalagi ini mengingat sebentar lagi kita akan lebaran pemirsa. Biasanya kriminalitas ini akan semakin meningkat.